Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Satya Virtual English. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah simple future tense. Seperti apa penggunaannya? Mari kita simak sebagai berikut. Baik, kita mulai pada pembahasan future tense. Apa gunanya dari future tense ini? Pertama, future tense is used for something or activity happens in the future. Jadi, future tense ini digunakan untuk sesuatu atau kegiatan yang terjadi di masa mendatang. Dan bisa juga, it is for prediction. Digunakan untuk prediksi. Selanjutnya, kita membahas pola dari future tense ini. Pertama, kita mulai dari pola kalimat yang mempunyai bentuk positif. Pola kalimatnya adalah, kita perhatikan, subject, will be. Nah, will be ini jika nanti kemudian diikuti adjektif atau adverb. Diikuti dengan kata sifat atau kata keterangan. Apakah itu kata keterangan tempat ataupun waktu. Contohnya seperti ini. Kita lihat contoh yang pertama. Oke. I will be happy when my mother comes. I will be happy when my mother comes. Happy yang artinya bahagia ini adalah adjektif atau kata sifat. Sedangkan when my mother comes di sini merupakan adverb of time, kata keterangan waktu. Tapi yang paling pokok, mengapa menggunakan will be? Ya karena setelah be itu adalah happy, yaitu kata sifat. Contoh selanjutnya adalah she will be there at 9. Nah, di sini kenapa menggunakan will be juga? Karena ada kata there. Contoh selanjutnya adalah they will be in the airport tomorrow morning. Ya, in the airport merupakan kata keterangan tempat. Jadi itu sebabnya, itu alasannya kenapa menggunakan will be. Contoh terakhir adalah it will be on Sunday. On Sunday di sini merupakan kata keterangan waktu. Jadi, kata kerjanya adalah be, yaitu will be. Contoh selanjutnya bagaimana polanya jika menggunakan kata kerja. Nah, contohnya diikuti objek. Nah, pola kalimatnya adalah subject, will, verb 1. Ingat, di sini saya tulis dengan warna putih yaitu no s or es. Jadi dia tidak menggunakan s maupun is. Apapun itu subjeknya, meskipun itu adalah he, she maupun it. Kemudian bisa diikuti dengan objek atau adverb. Contoh jelasnya seperti ini. I will cook for dinner when my mother comes. I will cook for dinner when my mother comes. Jadi bukan I will be cook, tapi I will cook. Langsung pada verb 1. Tidak ada S-nya, ya karena I. Nah, bagaimana dengan contoh yang ini? Contohnya di sini adalah she will teach her students at 9. Nah, di sini teach tidak perlu ditambah dengan teaches. Ya, tidak bisa ditambah dengan teaches. Jadi kalau kalian menggunakan she will teaches, ya tidak benar. Meskipun itu adalah, meskipun subjeknya adalah she. Ya, she will teach her students. Her students di sini adalah objek dari kata teach. Objek dari kalimat ini. Nah, contoh selanjutnya.
Nah, tadi kan menggunakan will be. Di sini tiba. They will arrive. They will arrive in the airport tomorrow morning. Jadi tidak perlu ditambah dengan they will be arrive. Tidak, tapi they will arrive in the airport tomorrow morning. Contoh selanjutnya, it will happen on Sunday. Ya, it will happen on Sunday. Jadi kalau sudah ada kata happen, tidak perlu ditambah dengan be. Jadi keliru ketika kalian menggunakan it will be happen. Tidak. Baik, ini contoh pola kalimat future tense yang menggunakan bentuk positif. Selanjutnya kita beralih pada pola kalimat yang menggunakan bentuk negatif. Kalimatnya seperti ini. Ya, polanya adalah kalau negatif, subjek will not. Nah, will not ini bisa disingkat dengan won't. Nah, ini contohnya sama dengan yang tadi, dengan yang bentuk positif, yaitu diikuti be jika diikuti adjektif atau adverb. Contohnya, kalau tadi saya beri contoh, I will be happy. Sekarang kalau bentuk negatifnya adalah I will not be happy. Atau bisa juga disingkat dengan I won't be happy when my mother leaves home. Nah, sekarang kata comes itu saya ubah menjadi leaves. Nah, kemudian contoh selanjutnya, ya, kalau tadi yang positif saya mengatakan she will be there, nah sekarang saya ubah menjadi she will not be there, atau will not bisa disingkat menjadi won't, jadi she won't be there at 9. Contoh ketiga sama, ya, they will not be in the airport, atau kita bisa menyingkatnya dengan they won't be in the airport tomorrow morning. Contoh yang terakhir, it will not be on Sunday, kita bisa menyingkatnya dengan it won't be on Sunday. Contoh selanjutnya untuk pola kalimat yang negatif, ya saya ubah seperti yang menggunakan kata kerja, yaitu subjek, ya, will not atau won't langsung verb 1. Tidak usah diberi s maupun diberi is. Contohnya sebagai berikut. Nah, I will not cook for dinner when my mother leaves. Ini kita bisa menyingkatnya dengan will not, itu bisa disingkat dengan I won't cook for dinner. Selanjutnya, she will not teach her students. Atau juga kita bisa menyingkat dengan she won't teach her students at 9. They will not arrive in the airport tomorrow morning. Kita bisa juga menyingkat dengan they won't arrive in the airport tomorrow morning. Selanjutnya, it will not happen on Sunday. Kita juga bisa menyingkatnya, ya, kita bisa juga menyingkatnya dengan it won't happen on Sunday. Baik, ini adalah pola kalimat yang negatif. Baik, kita sekarang membahas masalah pola kalimat dalam bentuk interrogative sentence atau kalimat tanya. Pola kalimatnya adalah kata will yang tadinya di belakang subjek, sekarang di depan subjek. Jadi, pola kalimatnya adalah will, subjek, kemudian be, kemudian diikuti adjektif atau adverb. Contohnya yang pertama adalah will you be happy when your mother comes?
Itu contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya adalah will she be late at 9? Ya. Contoh berikut, will they be in the airport tomorrow morning? Selanjutnya, next example, will it be on Sunday? Will it be on Sunday? Baik, itu jika kalimatnya menggunakan be. Sekarang selanjutnya adalah ketika pola kalimatnya menggunakan kata kerja. Sama sebenarnya, will di depan subjek plus verb 1. Tadi tidak perlu diikuti s maupun is apapun subjeknya. Contohnya, will you cook for dinner when your mother comes? Next, will she teach her students at 9? Next, will they arrive in the airport tomorrow morning? Next, will it happen on Sunday? Itu contoh-contoh kalimatnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika kalimatnya itu, kalimat tanyanya itu menggunakan WH questions? Pola kalimatnya adalah WH questions di depan, ya nanti what, will, what, when, why itu di depan, kemudian diikuti will, kemudian baru subjek dan verb 1. Dan tanpa menggunakan s maupun is. Contohnya adalah sebagai berikut. What will you cook for dinner? Contoh berikutnya. When will she teach her students? Next. When will they arrive in the airport? Next. What will it happen on Sunday? Selanjutnya berikut contoh dalam mengerjakan soal aplikasi dalam mengerjakan soal future tense. Nah, di sini adalah contohnya adalah sebuah dialog antara Michelle. Michelle pertama mengatakan, I can't lift the heavy box. Kemudian selanjutnya James menjawab, I will help you lift the box. Atau dalam sebuah percakapan, I will ini biasanya disingkat dengan I'll. Jadi James bisa mengatakan I'll help you lift the box. Demikian tadi pembahasan tentang masalah simple future tense. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.